Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Seperti biasa ada Bro Ayung di sini mau berbagi ceritanya. Jadi langsung aja nggak usah pakai lama Bro Ayung. Monggo Bro Ayung. Terima kasih. Ada cerita apa hari ini? Oke. Sama-sama Bro Ayung. Tanya Pak kawan-kawan dulu Monggo. seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kurang warahmatullahi. gini pilu Pak. Iya, Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami berdua. Iya pastinya. Ini adalah kali ketiga ya, Bi. Gak usah disebutin. Nggak usah disebutin. Malu. Nanti ceritain aja kita habis makan mie gitu Oh tadi. gitu, iya baik. Ini ada mie beranjau begitu ya, Iya. karena di dalamnya ada cabai merah. Kalau buat lu itu beranjau ya. beranjau Bi. Kalau buat gue itu bukit-bukit kecil, bro. Bukit-bukit Dimana gue kecil, bisa ya. perosotan karena itu enak gitu. Selancar ya di sana ya. Aku kalau sambel oke, kalau dalam bentuk aslinya itu rada memedeni gitu loh, rada horor Bi. Langsung ke cerita. Itu intermezzo buat ngelama-ngelamain durasi. Iya, betul. Lumayan dapat 1 menit gitu. Ini adalah kisah yang terjadi beberapa tahun silam, nggak terlalu lama banget. Jadi seorang pemuda ini mengisahkan cerita tersebut. Jadi keluarganya kan di saat itu memang dulunya kan ada rumah begitu ya. Dulunya ada rumah karena memang ditinggal lama begitu, ditinggal lama sekali mungkin mereka ke sana ke Jakarta. Akhirnya namanya rumah tanah begitu kalau misalnya ditinggal lama terus disinyalir mungkin ini ada gonogini atau waris yang gimana, ada pihak tertentu yang menjualnya seperti itu ya. Akhirnya namanya kehidupan kita kan nggak ada yang tahu pasti harus matok di mana, harus stay di mana. Kemudian ya kayak falsafah Jawa, kebo ya balik kandang begitu. Akhirnya tadi keluarga pemuda tadi harus kembali lagi ke kampung halaman begitu. Ya nggak ada rumah, akhirnya kan Halamannya doang gitu. iya ke halamannya. Gitu rumah, nggak halamannya doang. Iya begitu boleh. Kalau halamannya lebih luas kan apalah arti sebuah rumah. Cukup halaman. Ngomong apa ini? Akhirnya apa itu? Setelah berjuang keras beberapa bulan atau tahun, kemudian keluarga tersebut punya sedikit tabungan untuk membuat sebuah rumah. Ya namanya rumah ala kadarnya, yang penting itu bisa bikin kotakannya dulu lah, sama atap yang buat ngahu, belum ada seket-seket. Yang penting bisa ditempatin. Yang penting bisa ditempatin. Nah ini kan mulai mikir dengan keras supaya rumah itu layak. Tentu terutama buat yang nempatin, apalagi namanya keluarga kan harus terhubung dengan keluarga yang lain seperti tetangga. Mikir dengan keras itu gimana, bro? Ya digeblok-geblok kepala nih. Mikir itu beda dengan otak gitu. Dengan otak. Karena otak itu udah nggak bisa berpikir, makanya otak itu sendiri tuh nggak keras gitu. betul lembek. Mikir Tapi dengan- ada kepala yang membeku, otak mungkin sama-sama. ya bisa aja. Nah itu akhirnya sampai mana tadi? Ini boleh bercanda nggak? Ini boleh bercanda? Boleh. Ini saya sendiri yang menganjurkan bersanda Oke, gitu. oke. Itu akhirnya yang namanya rumah terdiri dari keluarga, ada lingkungan. Yo kalau misalnya keluarga sendiri, rumah cuman kotak tok itu, yang penting ada aub-aubnya, ada atasnya, yang masih menyadari orang namanya belum bisa bangun yang lain-lain. Tapi yang namanya di lingkungan, ya apa kata dunia kan, kalau misalnya ke situ rumah kok kotak atau kayak kandang ayam atau apa, belum lagi yang lain-lainnya lah. Akhirnya si pemuda tadi piye ya caranya ngumpul-ngumpul duit supaya cepat banyak, terus nanti bisa bangun ruangannya, syukur-syukur di keramik dan lain-lain. Akhirnya daripada berpikir yang tadi terus ngoyo, yaitu nggak bagus juga, seadanya dulu. Toh nyatanya baru dibikin pondasi, terus pakainya hebel begitu terus atapnya. Akhirnya tetap aja dipaksain udah ditempatin sama orang tuanya. Akhirnya pemuda tadi kan memang nggak tahu latar belakang si tanah tadi ya, dulunya gitu tuh bekasnya apa nggak ngerti. Yang jelas dia itu kecil di situ, mbahnya sapanya juga cerita ya ada banyak kisah horor, tapi yang nggak ngerti maksudnya tanah itu dulunya tempat apa nggak ngerti. Yang taunya kalau misalnya kebun-kebun ya banyak kan gelap serem, kali ini ada begini, cuma segitu aja.
Nah, daripada si tanah tadi di dalam rumah itu butuh urugan banyak, terus nanti beli urugan jumlahnya sekian, terus pakai dump truck, masuknya tadi juga nanti bisa bikin gaduh sama tetangga, ya kan? Kalau misalnya diinjek sama mobil-mobil yang tonasenya berat kan biasanya Ambles. ada yang rewel, ambles. Akhirnya wis lama nggak usah mikir yang kayak gitu, itu kan latarnya di depan masih ada. Lo mau diapain? Ngurugi pakai lemah biasa aja. Oh, kalau nggak lemah gunung iya nanti nggak atos. Nah, atos-atos aja, nggak keras begitu kan. Keras kalau dilep nanti pakai selang dinin juga nanti keras. Akhirnya itu baru omong-omong, masih dikaji juga mau iya apa enggak. Kalau misalnya nguruk rumah segede itu kayaknya apa namanya tadi pelatarannya juga nggak cukup, terus harus sedalam apa. Itu juga mesti rekoso, pasti berat begitu ya, nyangkul dia nggak biasa nyangkul, tapi karena kebulatan tekad tadi dipipilah oleh pemuda tadi setelah seminggu ngobrol-ngobrol begitu. Nah, karena memang nggak pengen banyak orang yang ngerti, alhamdulillah rumahnya agak masuk ke dalam sana, nggak di lingkungan rame. Itu mulai dipaculin si tanah tadi yang udah dibersihin rumputnya, terus ada kebun pisang udah dibobotin semua, mulai dipacul-paculin begitu, Bi. Terus satu pacul selesailah sudah, berarti ini lah jarak satu pacul lah 20 gitu. cm lah ya. Iya, masih gembur, masih enak. Ke dalam ini kemungkinan bisa ada akar-akar yang memang nanti nyangkut di pacul agak keras, ataunya malah enggak, justru lebih gembur lagi tapi bukan berair. Terus makin ke dalam lagi, makin ke dalam, wah kalau kayak gini mah enak untuk dicangkulin, tapi buat urukan nggak bagus karena tanahnya lembek. Tapi mau gimana lagi, jadi sepacul nanti diwadahin bekas cat yang 25 kilo diangkut ke dalam, diurukin, paling ibunya ngasih wedangan, rokok begitu ya, capek istirahat, mainan HP kayak gitu lagi, sampai sehari itu dalamnya sedengkul, dia dapat dalam sedengkul. Terus biasanya kan itu dibikin rata, sedianya nanti kalau misalnya kapan-kapan bisa diisiin air buat naruh ikan kayak apa begitu ya, Bi. Tapi kurang dalam, di dalam masih kurang, ya masih banyak banget, paling dapatnya sedikit. Dikeruk lagi besoknya itu sampai 3 hari cuman dapat segini lah, dalamnya sedada begitu. Nah itu mulai ada hal yang aneh di tanah tersebut. Jadi dia itu makin ke dalam bukannya dapat air, tapi lemah itu semakin kayak kropos, ngepes gitu loh. Dipacul amuk, prul ngepes begini, terus kayak nabrak. Banyak kalau di bawah itu, kalau batu-batuan, terus apa di sini, nanya ke ibunya kan, Mak, dulu di sini ada orang ini nggak, apa namanya, hari raya korban itu buang tulang-tulang atau anunya sapi atau kebo. Ya ada mungkin, ini keluarga yang samping rumah orang punya juga pernah korok sapi. Tapi perasaan gua ini orang nang kene, nggak di sini, di belakang sana. Apa sih? Ada apa sih? Si pemuda tadi namanya taruhlah Warto gitu ya. Itu nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa. Namanya Soleh. Nggak apa-apa gitu akhirnya. Nggak apa-apa nanya-nanya. Kayak bedanya kopi apa teh? Kopi ya kena, kopi ya nggak apa-apa kayak gitu. Dimulai maculin lagi. Nah di situ. Tadinya dia dapat belulang kecil-kecil itu dia kira, terus potong-potongan itu dia kira itu belulangnya ini sapi apa tuh, pernah ada gorokan seperti itu. Makin lama itu yang buat meyakinkan itu bukan tulang belulangnya hewan-hewan itu ada patok kepala, jadi dia macul begini tok kroak prak kayak gitu loh. Cuman jadi pas diangkat begini si kepala itu ngikut ke atas. Jadi patok sini jelek, berarti sampai segini ya, berarti ya rahang, kesini ada yang masih ngikut begitu, itu ngikut ke atas begini, itu langsung dilemparin pacul-paculnya, ya Allah, udah saya bong, Mas, apa lagi, ora kayak gitu, nggak mau ibunya tahu, akhirnya mau dibenerin lagi, Mas, rawe-rawe atas malang-malang putung, gampangannya iki aku tak mulai harus tak akhiri, nggak apa-apa, aku mau ngambilinya tanahnya, orang juga kan kembali ke tanah, paling ya namanya zaman dulu banget. Mbah-mbah punya mbah lagi dimakamkan di situ. Ngapunten ya mbah. Jenengan udah jadi tanah. Aku tanahnya mau tak ambil, mau tak pakai buat putumu, buat cucumu. Jenengan sare di sini lagi, tidur di sini lagi, dipinggirin. Pertamanya taruh di atas, ditutupin daun pisang.
gali lagi makin banyak. Jadi kalau misalnya pernah aku lihat galian di tanah pekuburan makam, ketika numpuk pun nggak sebanyak itu. Paling ya satu mayat begitu ya, dikumpulin nanti dicampur lagi kalau diuruk. Kalau itu nggak jelas, ditumpuk-tumpukan nggak kena. Dan tulang hasta, tulang ini bener-bener rangkanya manusia itu banyak banget di situ. Akhirnya dia itu kepikiran tetap diumpetin dari ibunya. Lah tanah yang terakhir ini kayaknya rada empuk, tapi dia nggak berani, mak jangan kesini-sini, pokoknya jangan kesini, dibikin supaya susah jalannya. Iya, ujung-ujungnya disituin gitu ya. Supaya jangan ke situ. Ibunya, lo kenapa? Wis itu lemahnya tanahnya kayaknya gembur, nggak bagus ya, mas buat kesini, manggilnya mas buat anak sama anaknya sendiri. Akhirnya iya, lah nggak dibawa ke sini buat ngurus ini. Udahlah, soalnya sampean nggak usah rame sih. Ujung-ujung sampai yang penting ngurusin, kalau aku lapar konsumsi makanan, gitu konsumsi aja. Ya wis itu pas meleng ibunya udah masuk ke dalam, semua tulang-tulang itu dan masih banyak di dalamnya itu ditaruh lagi di dalam, terus diuruk lagi pakai tanah yang tadi. Akhirnya malamnya dia ketemu sama temennya, pengen curhat tentang apa yang dialami tadi. Kok aku bikin kotakan nggak panjang-panjang banget sih, paling 3 kali 2 meter, tapi isinya itu sebanyak itu. Tulang manusia, bahkan ada buktinya berapa batok kepala, satu ada kepacul. Ini dulunya apa sih tanah, padahal aku kecilnya di situ gitu loh, Bi. Akhirnya ngobrol sama temen-temennya dan salah satu itu paham tentang dunia-dunia supranatural, mungkin dia bisa ngeliat di tahun dulu itu kayak apa, ya pendapatnya dia begitu. Ya udah besok main ke rumahmu, itu yang di galian situ kayak gitu, Bi. Akhirnya main ke sana ke tempatku keceplosannya. Itu aku sendiri yang ngalamin, wis Bi, nggak apa-apa ya Bi ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, terserah. Ya, itu yang ngalamin aku sendiri. Paling wagu ini episode karena aku keceplosan. Iya. Baru pertama ya Bi ya. Makanya gue pakai nama Soleh gitu kan. Itu tahu aja kalau namanya Durjana kan nggak pas Bi. Kan gue sakti. Iya, makanya. Nah itu akhirnya datanglah seorang teman, tapi itu bukan pagi hari, bukan sore hari. Yang tak tunggu itu pagi dan sore, biar dia bisa ngelihat dengan jelas. Itu tak korek lagi, ini loh, begini loh, tulang-tulangnya seperti ini. Nyatanya malah datangnya malam. Datangnya malam, aku sengaja datangnya malam, bukan so tahu, bukan apa, biar ibumu nggak di rumah. Karena dia kan masih di rumah satunya, ya kan. Kalau siang kan di situ. Ya wis. Terus piye mas, gitu kan. Menurut jenengan, ya nggak apa-apa, nanti kamu lihat sendiri. Lihat sendiri gimana? Orang tadi udah ngeliat malah disuruh lihat sendiri. Yang lihat ya tulang. Bukan, kamu lihat kejadiannya apa. Jadi dibawa kayak istilah apa sih, recognition apa semacam itu, Bi. Dan ini nanti buktinya bisa jenengan lihat nanti, apa udah pernah lihat pas main ke rumahku gitu kan. Jadi setelah itu ngobrol-ngobrol, kita ngopi, dia datang berdua. Pakai gula nggak? Pakai gula nggak? Apanya? Kopinya. Kopinya pakai gula sedikit. Pakai gula sedikit. Jangan diaduk. Ini biar nggak terlalu tegang ya. Betul. Akhirnya waktu itu lingkungan nggak seperti itu, Bi. Masih itu pohon gede banget, terus alang-alang masih tinggi, semak lah lebih tepatnya seperti itu. Di belakang itu belum dibangun kayak makam atau nggak ada. Masih tanah, ya pokoknya kebun lah ya. Kayak kebun begitu. Dan cuma ada bangunan satu yang tak tempatin sekarang. Rumah samping-samping? Semua samping ada, sebelah itu yang rumah gede ada, tapi sebelah sini nggak ada sama sekali. Depan juga belum serapi itu. Mie ayam ada? Hah? Mie ayam? Belum. Oh, waktu itu belum ada? Belum ada kan, berapa tahun silam sih. Oh, itu rumah baru juga? Iya. Mie ayam itu? Oh, mie ayam itu enggak, rumah udah lama tapi belum jualan mie ayam. Oh, belum jualan mie ayam. Belum jualan mie ayam. Dan sekarang udah nggak jualan juga. Oh, udah nggak jualan. Nah, mungkin kurang strategis di situ. Mie ayam sih lumayan. Akhirnya aku itu malam itu, gimana Mas menurut pendapatmu? Aku itu salah enggak? Kalau misalnya tadi macul-maculin di bawah itu banyak tulang belulang dan tulang manusia, malah tak ambil satu contohnya iki loh. Ya wis sudah di sono aja, ngapain dibawa kemari? Aku ngandel, aku percaya. Dan menurut pendapat jenengan gimana? Ya namanya manusia bakal jadi tanah, kembali ke tanah.
Bahkan bukan di tempatmu aja, di tempat di mana tempatnya ya, dulu pernah ada makam, pernah ada bencana, di atasnya juga dibangun rumah, ya nggak apa-apa. Kecuali ada gundukan makam, ada ininya patoknya, terus di situ diaduk-aduk itu mah secara etika juga nggak benar gitu, nggak ada penghormatan. Kamu kan nggak tahu katanya begitu. Akhirnya aku ya wis, menurut pandangan jenengan seperti apa? Nggak usah aku yang ngomong, kamu yang lihat sendiri, Pi. Akhirnya dengan didoain atau apa, aku masuk ke ranahnya dulu seperti apa di situ, Pi. Jadi yang nampak, kalau alam ya, semoga tetua di sana mengizinkan, gambarin dulu itu semua yang nampak itu makam, semua pol desa. Jadi dari pinggiranku sampai ngidul itu kelihatannya itu patok-patok makam seperti itu. Itu sekitar berapa ratus tahun silam. Terus kemarin itu zaman Raja Wali masih gede ya? masih gede, mungkin zaman masih ada apa ya namanya tirek atau apa nggak tahu. Ini buat bercanda aja. Iya, ini buat bercanda gitu ya. Tapi Raja itu, Walinya Brahma Kumbara. iya, itu zaman lama banget. Ternyata di situ pernah banyak kehidupan lah. Mungkin kalau kita kan tanah vulkanik, ada gempa, ada apa nggak ngerti ya. Jangan-jangan Lasmini sama Mantili orang situ? Bisa jadi. Bisa jadi. Makanya kan Restu Singgi ada di situ. Itu bukan, itu Nilam Cahya. Salah, Salah itu ya. beda film. Oh iya, beda film. Beda film. Baik. Nah itu pantesan banyak kejadian begini, setiap ujung desa itu ada makam. Karena semuanya itu makam. Karena semuanya makam berarti mungkin pernah ada kehidupan yang ramai dulu-dulu kala. Tarik lagi kemari katanya. Tarik kemari berapa puluh tahun silam yang paling dekat, karena ini tulang belulang itu belum hancur kata dia begitu. Ini tadi sebuah pengetahuan aja. Ditarik lagi kemarian itu di tahun 1965. Ke gambar itu semua di tahun 1965 yang kelihatan bukan tempat, bukan kelihatan mayat-mayat atau apa, enggak, tapi peristiwa yang kelihatan. Jadi daerah situ masih rumah itu jarang banget dan masih pakainya bambu-bambu kayak gitu. Rumah-rumah gubuk gitu. Rumah-rumah gubuk, nanti di depan ada lampu tempel begitu, gamblok apa itu Di ya. lem atau di... Hah? Yang itu nempelinnya gimana sih? Namanya tempel. namanya itu kan anyaman bambu, dipaku juga susah gitu. Iya betul. Atau ada begininya kali, disedikin Ada gitu gininya, ya. emang ada Iya. gininya. Jadi ada kawat begini, melentong gitu, slep kayak gitu. Iya. Dan gamblok konon erat hubungannya sama Kunti, nggak tahu. Kalau di cerita-cerita horor seperti itu, senangnya gamblok gitu loh. Kalau Jawa begitu, gamblok senangnya gamblok. Nah ini kelihatannya rumah-rumah begitu, bahkan rumah leluhurku kelihatannya seperti itu, Bi. Tapi kan nggak ada beliau, aku jalan sendiri di sana, di alam sana gitu, ngelihat sebuah peristiwa. Di zaman itu ada pergerakan yang nggak usah disebutin, tapi setelah itulah ya, ada pergerakan benturan antara ini, pokoknya di situ ada bentrokan antara kaum kanan sama kiri. Politik lah. Politik, iya. Itu tersebutlah aku itu ada di lingkungan mereka, nggak ngelihat yang jelas ya, tapi aku bersama mereka. Ini rumahnya Kuwuh. Kuwuh itu apa? Kuwuh itu sebutan untuk lurah zaman sekarang. Dulu itu nyebutnya Kuwuh. Orangnya ya tua tapi sehat, dalam arti tegap, badannya hitam sih tapi bersih begitu loh. Itu di rumah itu rame kayak pusat aktivitas, namanya Kuwuh begitu ya. Ada kuli-kulinya, ada yang beres-beresin kayu dan yang lain-lain. Dia kayak lagi ngobrol-ngobrol begitu sama beberapa pembantunya lah, mungkin pembantu di pemerintahan desa atau apa saat itu. Terus ada perempuan-perempuan yang wirawiri di belakang dengan pakaian yang kebanyakan sih nggak pakai baju. Jangan ke sana dulu, Bi. Nggak pakai baju tapi pakai daleman yang ada sakunya, yang ini begitu loh. Ada sakunya begitu, yang lain ya banyak kan pakai kebaya. Ini ada yang nenteng bocah-bocah kecil, banyak kan itu butuh kelambi, tapi pakai cukuran bros gitu. Bros. Pokoknya botak kabeh, malah cenderung botak tumbuh, Bi. Cenderung botak tumbuh. Mereka itu aku ngelihatnya waktunya malam, sore kayak gitu, sore mau malam begitu. Mereka surup. Tapi kalau melihat kehidupannya mereka itu asri, damai, tenang begitu. Tapi kalau melihat sisi lain, terus kayak ke depan rumah begitu ada balai-balai.
si kuwi itu kayak lagi ngobrol sesuatu yang streng, sesuatu yang mumeti gitu loh, kayak ada sesuatu yang gawat sama si ini sekelilingnya tadi. Itu ngelihat seperti itu, aku kan tetap bisa ngobrol kan sama yang ngasih ngelihat, Mas, aku ada di sini. Ya udah lihat aja begitu. Terus apa lagi? Ya udah aku diem lagi. Pas itu ngelihat lagi, udah ganti malam. Posisinya itu dari arah selatan itu obor banyak banget dan senyap, nggak ada suara apapun. Di sini di rumah itu masih sama, itu aktivitas seperti biasa. Cuman ada beberapa penambahan bapak-bapak di depan rumah itu latarnya lebar banget dan halus tanahnya. Mungkin karena ada beberapa orang di situ kayak lagi latihan geladian begitu loh, silat-silat begitu loh. Ya makanya padepokan itu kan. Ya, begitu, ya, itu Lalas Mini sama Mantini berasal di situ ya. Ini apa, mereka itu begitu serius, tapi yang nonton itu kayak mungkin gurunya, terus kuwu tadi, ibunya nggak ikut, itu bagian perempuan di belakang lah seperti itu. Terus dari kejauhan mereka nggak ngeliat, tapi aku di sekolah lihat itu ada yang mau datang, aku masih tahu itu mau nyerang. Aku rasanya seperti itu mau nyerang. Kamu bangun, semua bangun, itu mau nyerang. Itu oncor kelihatan cuman obor-obor, curit kayak gitu loh, curit senapan, bahkan ada senapannya juga, udah mulai senapan. Itu nggak bisa dikasih tahu orang-orang itu. Aku ngeliat juga nggak ngeh, langsung kayak seolah-olah masuk sama mereka gitu kan, ngasih tahu ke mereka nggak ada respon, tahu-tahu benturan datang, kayak gitu. Itu perang, bener-bener perang itu. Banyak kan kalah jumlah pokoknya sama yang nyerang tadi, berdarah-darah, bener-bener apa ya dinamain pembantaian mungkin seperti itu, Bi. Jadi ini kayak dapat bantuan orang-orang desa itu karena ada rame kan, langsung dihabisin. Tuh ada yang cerak seperti itu. Senapannya ada yang berobos nggak? Pes gitu dong. Ini biar nggak tegang. Ini pendapat ya, maksudnya asli kelihatan seperti itu atau enggak, itu ada di tengah-tengah mereka, tapi yang nggak kena tembak, bukan aku mungkin, atau aku yang bentuk yang lain itu ikut-ikutan panik, ikut-ikutan aku lari gini, Pak, jangan ke situ, Pak, tapi nggak dengar. Bu, jangan gitu, Mbah, jangan ke sini. Tahu-tahu kena nggak pilih orang. Jadi mau perempuan, mau anak kecil, pas kayak gitu, Bi. Pokoknya ngeri banget dan semua banyakan gugur, hanya beberapa yang bisa melarikan diri. Mereka senang tertawa, terkekeh-kekeh yang datang itu. Aku nggak mau ngomong itu rombongan apa. Tapi yang jelas ada yang pakai senapan juga. Itu yang aku lihat semua tumbang termasuk Pak Kuwu tadi. Pak Kuwu tadi meninggal maksudnya. Ini nggak diambil apa? Boleh. Soalnya lu tadi asik cerita. Terus akhirnya gimana? Yang nampak tumbang nggak ada sisa. Itu cuman ada, bukan lampu patromak, apa ya, lebih ke patromaknya becak itu yang di bawah loh, yang kecil. Itu lampu badai gitu. Lampu badai itu, adanya lampu badai. Tapi yang lain lampu-lampu tempel. Kelihatan orang pada ngeletak begitu, Bi, di dalam rumah, di pelataran, di kebun-kebun, nyelek-nyelek ke pohon pisang begitu. Tapi mereka itu apa ya, kelihatannya nggak, karena lampu nggak ada, tapi bisa nampak kayak berdarah-darah begitu. Jadi kayak sakaratul mautnya, apanya benar-benar mengerikan gitu loh. Dan si istrinya Kuwu tadi selamat, Bi. Dia itu kayak diselamatin, mungkin kalau sekarang ada pasukan khusus untuk dalam istana begitu ya. Itu diselamatin ke Arangetan. Itu balik lagi. Paspamku. Apa tuh? Pasukan pengamanan Kuwu. Iya, Mas. Pas Pampres. Betul. Gitu. Itu ring pertama ya, Bi. Ini mereka itu bukan mereka, tapi yang kelihatan ibu-ibu tadi, istrinya Kuwu itu datang sama ya anak kecil lah, perempuan juga. Itu ya Allah, ya Gusti seperti jerit-jerit begitulah. Pokoknya dia histeris. Bapane, nyari bapane. Nyari itu suaminya mana, Bu? Nyari suaminya mana? Itu orang belum jauh. Itu belum jauh ya, sekitar mungkin kalau dari sini 100 meter atau kurang begitu. Ya entah ya, di dunia kayak gitu bisa ngeliat begitu, jarak segini sana itu paham banget. Padahal udah ketutupan kebun dan lain-lain. Dia teriak, bapak di mana? Ya Allah, mati kabeh kayak Gusti teriak begitu.
dibalik orang-orang itu bukan suaminya, ada yang putus, ada yang macam-macam lahirnya gitu kan. Itu ternyata si kue itu masih hidup, jadi kayak ditarik lagi ke belakang set. Ya, gue masih ingat istilah lu tumbang. Tumbang itu bukan berarti meninggal. Iya, jadi ketika dia memang udah kalah jumlah dan kepepet, bukan berarti dia pengecut atau apa. Pura-pura mati. Pura-pura mati, dilumurin darah sampingnya, kocorin semua, dia langsung geletak. Itu ketumpukan ini ya, temennya lah, samping-sampingnya mayat-mayat itu ketahuan sama istri. Ya Allah, bapak nih, ya Allah, innalillahi, seperti itu. Dia nangis sejadi-jadinya. Bu, itu hidup, masih hidup, ngomong. Nah, salahnya si tadi istrinya saking senengnya itu ngomong, ya Allah, bapak nih surip, alhamdulillah bapak nih surip. Aku denger dulu, nanti denger gimana? Denger, Bi. Rombongan itu denger, datang lagi itu ngomong apa nggak jelas, yang jelas langsung tembak, dihabisin di situ, mati beneran. Sama istrinya juga. Istrinya enggak. Oh, istrinya enggak. Jadi mungkin lebih ke misalnya haluan kiri tapi orang situ gitu ya, kenal begitu, masih ada iba seperti itu. Ditinggal itu jadi mati beneran, gregetan banget kelihatannya, Bi. Walaupun ya streng ya segala macam campur aduk melihatnya, tapi kok kayak gitu, ngapain ngomong? Iya, tapi panik ya bisa jadi kan seperti tadi. Nah, itu nggak lama yang dilihat itu hilang begitu, langsung balik lagi sama temen tadi. Kok kejadiannya kayak gitu banget? Nah, itu pembantaian di tahun itu semua dari seluruh desa ini, pusatnya dikuburin di sini dengan cara kayak tadi, dibikin lubang-lubang gede, termasuk sisi rumah dan lain-lain. Makanya kalau misalnya di kampung sini ngomong terus tempatmu itu bisa dibilang buang anak atau apa, ya emang seperti itu dulu-dulunya kayak gitu. Nah, sekarang itu ada buktinya kan di belakang. Setelah itu ya beberapa bulan kemudian ada pihak kelurahan membangun sebuah kayak cungkup makam. Dipugar gitu dipugar. Karena di situ ada makam lama, disinyalir di situ ada makam seseorang yang pendakwa atau ini, tapi pengetahuan kami melihatnya bukan yang itu kubuh tadi, tapi itu makamnya kubuh tadi. Itu. Dan dirimu kalau main ke tempatku itu tadi, lubang itu persis ada di depan. Iya, tahu itu yang di samping kolam itu, yang buat buang sampah itu kan. Dan itu ada di depan lubang itu, dan makam itu persis ada di belakang rumah. Dan kemunculan yang ada di Ngobor dulu pernah ada cerita hantu jerangkong, muka putih, itu bisa dianalogikan mungkin karena di situ banyak tulang, menampakkan pada dirimu waktu main ke tempatku itu kan, itu hantu jerangkong. Berarti mirip ya, di bawahnya banyak tulang-tulang kayak gitu lebih. Ya itu ceritanya seperti itu. Terima kasih Bro Ayung. Gue sebenarnya tertarik sama satu hal sih. Ini nanti buat PR lu sama kawan-kawan Niluh juga nih. Betul. Boleh. Tadi kan boleh dibilang ini istilah itu ya, lu mengalami atau melakukan retrokondisi gitu ya. Ya. Masuk ke waktu sebelumnya gitu ya, melihat kejadian-kejadian sebelumnya dari itu tadi. Ya. Residual energy itu adalah sesuatu yang direkam sama alam gitu. Alam itu bersaksi dan lo kayak itulah ngebaca itu lagi gitu, masuk gimana pun metodenya, apapun caranya gitu kan. Gue juga nggak tahu, masing-masing orang biasanya metodenya tuh beda-beda. Nah, apa hubungannya sih antara retrokondisi itu dengan catatan amal baik dan buruk manusia? Tapi itu nanti jawabannya nggak sekarang gitu ya. Itu tadi kan karena itu tadi manusia aja bisa ngelihat seperti itu gitu. Sementara katanya apa yang kita percayai gitu ya, agama kita kan semua juga tercatat gitu, masalah amal baik dan amal buruk gitu ya, nanti akan dipertanggungjawabkan di sana, di mana semuanya itu akan saling bersaksi gitu, termasuk semua anggota badan kita itu dia akan bersaksi gitu. Digambarinya ngomong, tapi ya Allah alam nanti di sana seperti apa. Ya itu aja sih buat lu, buat sama kawan-kawan Niluh juga. Terima kasih Bro Ayung, cerita yang sangat menarik sekali, apalagi tadi keceplosan gitu ya, itu ternyata di lokasi rumahnya Bro Ayung yang mungkin sekarang udah jauh berbeda gitu ya, dari pas masa awal-awal dulu. Ya, apapun itu, kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda antara kita mungkin dan kawan-kawan,
ya hal itu bukan sesuatu yang diperdebatkan, karena biasanya masing-masing itu punya pendapat sendiri, punya pemikiran masing-masing, punya pemikiran sendiri-sendiri gitu. Jadi gitu aja. Kalau misal ada sesuatu yang positif, kita ambil yang positif. Kalau ada sesuatu yang negatif, kita buang jauh-jauh yang negatif. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode ngobrol horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.